Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Ada kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon pimpinan-Mu, bimbingan-Mu, tuntunan Roh Kudus yang sudah mengilhamkan firman itu. Sehingga kami dapat memahami dengan baik apa yang kami dengar, apa yang kami baca. Sehingga melalui kebenaran firman-Mu, iman kami diteguhkan, kami dikuatkan, dan kami diberikan kemampuan untuk mengalahkan segala keinginan-keinginan dunia, bahkan segala kuasa-kuasa si jahat. Terima kasih Tuhan, pimpin kami semua. Baik hamba menyampaikan, juga semua yang mendengarkan, Tuhan menguduskan, Tuhan mengurapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita, dan kita akan membaca dari surat Efesus. Pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat 20. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20, demikian firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian pembacaan firman Tuhan, Efesus 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar semua? Ya, saya berharap kita tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan semangat untuk beribadah kepada Tuhan, terlebih mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tema kita hari ini mengenakan perlengkapan senjata Allah. Itulah tema minggu ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, peperangan adalah hal yang sering terjadi di dunia ini. Ya. Dan apa hal krusial yang harus dipersiapkan ketika terjadi perang? Pasti salah satunya adalah senjata. Senjata perlu dipersiapkan untuk bisa mempertahankan diri dan juga menyerang musuh. Kita baru saja memperingati hari kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia yang tercinta ini. Dan kita diingatkan tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan para penjajah. Berbagai macam senjata yang dipakai, mulai dari senjata api sampai kepada senjata tradisional seperti rencong di Aceh, apalagi keris di Jawa, sumpit di Kalimantan, ada pedang, ada tombak, bahkan bambu runcing dipakai sebagai senjata untuk melawan atau mengalahkan musuh. Senjata-senjata itu perlu untuk apa? Untuk melindungi diri, untuk bisa bertahan, tetapi juga tujuannya pasti untuk mengalahkan musuh.
Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan kita hari ini, Rasul Paulus hendak mengingatkan dan juga sekaligus mempersiapkan jemaat untuk menghadapi peperangan. Namun peperangan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, bukan lagi peperangan secara fisik. Tetapi di sini dikatakan bahwa peperangan kita adalah peperangan rohani. Bukan melawan darah dan daging. Tetapi dikatakan melawan si iblis, melawan roh-roh jahat. Itulah sebabnya senjata yang digunakan juga adalah senjata rohani yang berasal atau bersumber dari Allah sendiri. Nah, kembali kepada tema kita, mengenakan perlengkapan senjata Allah. Melalui tema ini, kita akan belajar 3 hal yang penting. Pertama, kita harus mengenali musuh yang kita hadapi. Yang kedua, kita harus memiliki sikap yang jelas dalam menghadapi musuh. Dan yang ketiga, kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah. Nah, itu 3 hal yang ingin saya bagikan bagi kita secara singkat. Mari kita lihat yang pertama. Dalam peperangan rohani, kita harus mengenali musuh yang kita hadapi. Perhatikan bahwa melalui perikop Efesus 6 ini, ayat 10-20, Rasul Paulus mengingatkan bahwa orang percaya menghadapi peperangan rohani. Musuh kita itu ada. Yaitu dikatakan di sini, kuasa-kuasa yang tidak kelihatan. Yang berusaha untuk merusak kesatuan umat dan menyelewengkan kesucian umat Tuhan. Nah, siapa musuh kita itu? Musuh kita jelas di sini dikatakan dalam ayat 11, itulah si iblis. Kemudian dipertegas lagi, dijabarkan lagi dalam ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dengan kata lain, kita berperang bukan melawan manusia, melainkan melawan kuasa-kuasa kosmik, roh-roh demonik atau setan-setan. Nah, para pembaca, ya tentu pembaca mula-mula surat ini adalah jemaat di Efesus. Karena surat ini ditujukan kepada orang-orang di Efesus. Bahwa para pembaca mula-mula, mereka sudah biasa mendengar tentang roh-roh jahat. Mereka pernah terlibat dalam ilmu gaib ataupun sihir. Dan mereka pernah membakar buku-buku sihir di depan umum. Itu kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 19 ya, ayat 18-20, di sana kita menemukan peristiwa itu. Jadi, seperti apa sifat atau kuasa-kuasa jahat yang kita hadapi? Saudara-saudara, dikatakan di sini bahwa musuh yang kita hadapi, yaitu si iblis, mereka punya kekuatan. Itu yang pertama. Istilah pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, dan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, itu mengandung pengertian tentang kekuasaan. Bahwa mereka memiliki kuasa. Berkuasa di dalam dunia ini. Di dalam Yohanes pasal 12 ayat 31, iblis disebut sebagai penguasa dunia. Bisa kita lihat Yohanes pasal 12 ayat 31. Juga di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19 menyatakan bahwa seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Tapi yang berikutnya bahwa penguasa-penguasa benar-benar jahat. Jadi itu kita harus tahu ya, bahwa dia punya kekuatan, tapi bahwa dia di dalam kekuatannya itu melakukan hal-hal yang jahat. Sesuai dengan namanya dikatakan di sini roh-roh jahat di udara. Jadi tujuan si iblis adalah untuk menghancurkan atau untuk membinasakan. Dan kegelapan itulah habitat mereka.
dan tentu bertentangan dengan terang. Mereka membenci terang. Selain itu, bahwa mereka itu licik. Ya. Paulus menyebut bahwa iblis itu penuh dengan tipu muslihat. Maka hati-hatilah dengan kelicikannya. Hati-hati dengan tipu muslihatnya. Sebab iblis bisa menyamar seperti malaikat terang. Kalau kita lihat di dalam 2 Korintus 11 ayat 14. Atau juga bisa menyamar seperti serigala berbulu domba. Maka itu sering diungkapkan, hati-hati ada serigala berbulu domba. Iblis juga digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum. Dan juga dia bisa tampil cerdik seperti ular. Bagaimana 1 Petrus pasal 5 ayat 8 yang tadi kita baca, juga di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1. Saudara-saudara, Rasul Yohanes menyebut bahwa iblis itu adalah bapa segala dusta di dalam Injil Yohanes. Nah, itulah beberapa sifat iblis yang memang harus kita kenali. Nah, saudara-saudara, kita memang sedikit harus tahu, ya, bukan hanya sedikit ya, kita harus memahami, kita harus mengenali siapa musuh kita, siapa lawan kita. Nah, kemudian setelah kita mengenali musuh yang kita hadapi, maka yang kedua kita harus memiliki sikap yang jelas dalam menghadapi musuh. Bagaimana sikap kita terhadap musuh? Ada 2 sikap yang ekstrim yang harus kita hindari. Ini harus dihindari. Pertama, terlalu memberi perhatian berlebihan terhadap roh-roh jahat, sehingga mengabaikan kuasa Kristus. Ini juga tidak boleh. Jadi jangan terlalu memberi perhatian yang berlebihan terhadap roh jahat. Tapi yang kedua, terlalu mengabaikan roh-roh jahat atau keberadaan roh-roh jahat dalam dunia, sehingga anggap enteng, anggap remeh. Nah, itu juga tidak boleh. Maka sebaiknya kita harus memiliki sikap yang jelas, sikap yang tegas. Sebagaimana firman Tuhan ini berkata, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dengan mengandalkan kekuatan kuasanya. Ayat yang ke-10. Kuat di dalam Tuhan. Itu bisa diartikan bahwa kita tetap memiliki sikap yang teguh dan tidak bergeser dari iman kepada Tuhan. Kita harus sadar bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu dikatakan juga di sini kita harus berdiri tegap. Berdiri tegap artinya dalam keadaan siap sedia menghadapi perlawanan iblis. Jadi sikap kita jelas ya. Ketika kita menghadapi si iblis, pertama tetap teguh, berdiri teguh di dalam iman kepada Tuhan. Tapi yang kedua, kita harus melawannya. Kita harus menghadapinya. Maka dibutuhkan satu semangat juang. Tidak takut. Dan juga tidak ada kompromi terhadap musuh yang jelas-jelas berusaha untuk menjatuhkan kita dan juga menjauhkan kita dari Tuhan. Kita juga harus mengingat bahwa ya sebenarnya iblis sudah dikalahkan oleh Kristus di kayu salib. Sehingga kita memiliki keyakinan ketika kita bersama dengan Yesus, maka kita dapat mengalahkan iblis. Nah, ini penting. Dan yang ketiga, kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah. Pertama, kita mengenali musuh kita. Yang kedua, kita memiliki sikap yang jelas. Artinya sikap kita tetap di dalam Tuhan. Dan kita siap untuk melawan iblis. Tetapi, dalam melawan iblis, melawan musuh, tentu kita tidak anggap enteng. Tetapi sebaliknya kita mau memakai atau mengenakan perlengkapan senjata Allah yang Tuhan sudah persiapkan, yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Rasul Paulus di dalam bagian ini secara spesifik menekankan agar umat Tuhan mengenakan perlengkapan senjata Allah. Dalam ayat 11 dia berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis.
Lalu dalam ayat 13, kalau kita lihat di sana, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, tidak goyah. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa orang percaya akan mengalami kemenangan jika mengenakan perlengkapan senjata Allah dengan benar. Dan perlengkapan senjata Allah itu bersifat rohani. Sudah diberikan kepada setiap kita yang sungguh-sungguh percaya dan menerima Dia. Setiap orang percaya, kita dapat menggunakan perlengkapan senjata Allah itu. Jadi, jangan sampai kita membatasi gitu ya. Karena kadang-kala ada orang berpikir, waduh, kalau berkaitan dengan bagaimana mengusir setan, melawan iblis, itu mah orang tertentu saja yang memahami tentang pelayanan okultisme, pengusiran roh-roh jahat. Jadi itu diberikan kepada orang tertentu sebagai karunia. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan bagian ini bahwa ternyata bukan hanya kepada orang tertentu, tetapi semua kita yang memiliki iman kepada Kristus, semua kita yang menjadi anak-anak Tuhan, kita sudah diberikan kuasa. Jangan lupa ya, ketika kita percaya dan terima Kristus, kita diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Ketika kita sudah menerima Roh Kudus, kita diberikan kuasa. Untuk apa? Untuk dapat melayani, untuk dapat memberitakan Injil. Sekaligus untuk melawan segala kuasa-kuasa kegelapan, mengalahkan si iblis. Nah, saudara-saudara, perhatikan di sini, apa saja yang merupakan perlengkapan senjata Allah itu. Paulus menyebutkan ada 6 macam perlengkapan senjata Allah. Ya, sebenarnya di dalam ayat 14 sampai 17 kita bisa lihat di sana bahwa perlengkapan senjata ini di-compare atau dibandingkan oleh Paulus ketika melihat para prajurit-prajurit Romawi. Bahwa sebagai seorang tentara, sebagai seorang prajurit, ini merupakan perlengkapan yang dipakai. Apa itu? Ada ikat pinggang, baju sirah, kasut, perisai, ketopong, dan pedang. Nah, ini saudara dihubungkan dengan 6 hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Nah, ikat pinggang dihubungkan dengan kebenaran. Kemudian baju sirah dihubungkan dengan keadilan. Kasut dihubungkan dengan pemberitaan Injil. Kemudian perisai dihubungkan dengan iman. Lalu kemudian ketopong dihubungkan dengan keselamatan. Dan pedang itu berbicara tentang firman Allah. Dan semua perlengkapan itu, saudara-saudara, mutlak penting bagi kita. Kita membutuhkan semuanya menjadi satu paket. Jadi kita tidak bisa berkata, saya hanya mau satu sajalah. Saya hanya mau pedangnya saja. Tidak bisa. Tapi ini adalah merupakan perlengkapan senjata Allah yang diberikan kepada kita. Lalu kita harus pergunakan supaya kita bisa mengalami kemenangan. Jadi pertama disebutkan di sini, ada ikat pinggang kebenaran dalam ayat 14. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita harus hidup di dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran merupakan senjata untuk menghalau segala dusta, segala kelicikan dari si iblis. Hidup dalam kebenaran berarti kita hidup di dalam segala kejujuran, hidup di dalam ketulusan. Tidak ada kompromi dengan si iblis. Tapi yang kedua dikatakan baju sirah keadilan. Ayat 14. Baju sirah berfungsi untuk melindungi dada, melindungi semua bagian tubuh yang vital. Keadilan itu sebenarnya berbicara tentang pembenaran yang dikerjakan oleh Kristus. Pembenaran yang dikerjakan oleh Allah di dalam diri orang percaya. Dan pembenaran itu merupakan perlindungan secara rohani. Karena ketika kita sudah dibenarkan, maka kita sudah dibebaskan dari penghukuman. Dan karena pembenaran yang dikerjakan oleh Allah, itu memampukan kita untuk hidup
di dalam keadilan, hidup di dalam kebenaran, di dalam praktek kehidupan kita hari lepas hari. Dan kemudian yang ketiga, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera ayat 15. Kasut itu menekankan tentang kewajiban orang Kristen untuk pergi, untuk menyaksikan Injil. Injil yang menciptakan damai antara Allah dan manusia. Injil yang melepaskan manusia dari segala perbudakan dosa, dari segala kuasa si jahat. Dan yang keempat, ini secara singkat saja. Perisai iman, ayat 16. Perisai itu melindungi dan dapat dikatakan di sini memadamkan semua panah api dari si jahat. Iman akan mematahkan segala bentuk keraguan, segala bentuk ketidaktaatan dan pemberontakan. Sebaliknya, bahwa iman itu akan menuntun kita kepada segala kepastian, kepada ketaatan akan pimpinan Tuhan. Lalu yang kelima, ketopong keselamatan, ayat 17. Ketopong biasanya berfungsi untuk melindungi hidung, mata, atau bagian wajah sampai kepala. Sebuah keyakinan, kepastian, keselamatan yang memberikan kita pengharapan yang kuat sebagai orang percaya. Kita akan terlindungi karena Tuhan sudah memberikan kita keselamatan. Dan yang terakhir, yang keenam, pedang roh, yaitu firman Allah, ayat 17. Pedang roh berbicara tentang firman Allah. Saudara-saudara, dari keenam perlengkapan senjata Allah, hanya pedang roh yang bersifat menyerang atau disebut bersifat ofensif. Sedangkan yang lainnya itu sebagai senjata yang bersifat bertahan atau defensif. Jadi saudara, firman Allah berkuasa. Berkuasa untuk mendobrak segala penghalang. Firman Allah berkuasa untuk menyadarkan segala keberdosaan. Firman Allah berkuasa untuk membangun, membangkitkan kerohanian kita. Tetapi juga sekaligus firman Allah berkuasa untuk mematahkan atau mengalahkan segala tipu daya, segala pencobaan dari si iblis yang berusaha untuk meruntuhkan atau menjatuhkan keimanan kita. Jadi kita melihat bahwa firman Allah itu adalah pedang roh yang sungguh-sungguh memiliki otoritas. Bukan saja untuk membangun iman kita, tetapi juga sekaligus untuk mengalahkan si iblis. Saudara-saudara, semua perlengkapan itu sudah disediakan oleh Allah. Tetapi kita harus mengenakannya. Kita harus menggunakannya. Dan dalam penggunaan semua senjata itu, saudara-saudara, jangan lupa bahwa kita harus tetap bergantung kepada Allah di dalam doa. Maka di ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20, Rasul Paulus menekankan tentang pentingnya bergantung kepada Allah di dalam doa kita, di dalam permohonan kita. Semua senjata-senjata itu akan lebih efektif ketika kita menggunakannya dengan pertolongan Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini dikatakan bahwa kita wajib berdoa secara teratur, wajib berdoa secara berkesinambungan, wajib berdoa dengan segala ketekunan, seperti seorang prajurit yang senantiasa siap sedia, yang senantiasa ready di dalam melaksanakan tugasnya, termasuk ketika harus menghadapi musuh di dalam peperangan. Tugas kita adalah senantiasa juga mendoakan, dikatakan di sini, semua orang-orang kudus. Tapi berdoa juga untuk aku, kata Paulus. Berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan. Berdoa juga untuk pemberitaan Injil. Karena dengan Injil lah seseorang bisa mengalami kepastian keselamatan, tetapi juga mengalami kemenangan di dalam peperangan rohani. Saudara-saudara, apa yang merupakan kesimpulan dan aplikasi bagi kita? Bahwa
sampai dengan saat ini, orang Kristen masih tetap berhadapan dengan peperangan rohani. Sampai Tuhan Yesus datang kembali, si iblis masih ada di dunia. Masih terus berusaha untuk mengganggu, untuk menggoncang manusia, termasuk orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Akan tetapi, saudara, firman Tuhan pada saat ini memberikan kita peneguhan. Memang betul ada iblis. Dia adalah musuh kita. Tetapi jangan takut. Jangan takut. Bapak Ibu, ada yang takut kepada iblis? Ada yang takut kepada setan? Ya. Di sini dikatakan, berdirilah teguh. Dan siap sedialah menghadapinya. Tuhan Allah sudah memberikan kita perlengkapan rohani atau perlengkapan senjata Allah. Sekali lagi, perlengkapan senjata Allah. Ada ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kasut kerelaan memberitakan Injil, perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh, yaitu firman Allah. Semua senjata itu cukup bagi kita. Dan lebih daripada itu, ketika kita di dalam doa mengandalkan Tuhan, maka kita yakin Tuhan ada di pihak kita. Maka kita disebut sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Kita harus mengenakan dan menggunakan semua perlengkapan senjata Allah, sehingga kita tetap mengalami kemenangan iman dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada. Ketika kita mengandalkan Tuhan, di sana kehadiran Tuhan nyata. Apakah kita berada dalam keluarga? Apakah kita berada dalam lingkungan gereja, dalam lingkungan kerja, ataupun di tengah-tengah masyarakat? Ketika kita sungguh-sungguh mengenakan perlengkapan senjata Allah, maka kita diberikan kemampuan untuk mengendalikan diri, untuk menguasai diri, tapi sekaligus untuk menolak segala bentuk kejahatan, untuk melawan segala kuasa iblis, dan menjunjung tinggi kebenaran atau kejujuran. Kita menolak ketidakadilan dan tidak kompromi dengan segala bentuk dosa ataupun kejahatan. Dan disinilah sebenarnya yang ingin Paulus nyatakan, tekankan kepada jemaat di Efesus. Supaya kehidupan mereka berbeda dari orang-orang dunia. Berbeda dari orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Di mana mereka tidak lagi kompromi terhadap segala perbuatan dosa. Mereka dengan teguh berkata tidak kepada iblis. Tetapi mereka akan menunjukkan kehidupan mereka sebagai umat Allah yang sungguh-sungguh hidup di dalam kerohanian yang benar, yang patut dicontoh oleh orang-orang di dalam dunia ini. Pertanyaannya, sudahkah kita mengenakan perlengkapan senjata Allah dalam hidup keseharian kita? Kalau sudah, teruslah hidup di dalam mengandalkan Tuhan. Dan apakah kita senantiasa atau selalu berdoa bagi kemajuan Injil? Dan saya harap kita menjadi pendoa-pendoa, menjadi pendoa syafaat yang menghendaki supaya baik negara maupun pemerintah, masyarakat tetap dalam keadaan aman. Tetapi juga kita merindukan ada kemajuan pelayanan, ada kemajuan Injil. Peran kita sangat penting, sangat signifikan di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kiranya Roh Kudus sekali lagi menolong kami, memampukan kami, agar kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami tetap mengandalkan Tuhan, mengenakan perlengkapan senjata Allah, supaya kami berkemenangan. Kami hidup di dalam keteguhan iman, dalam menghadapi musuh-musuh di dalam dunia ini. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.